teman-teman semua. Bersama Jelajahi Dunia. Temukan kita hanya dengan Orang Netral. Sebelumnya, lebih baik kita bertiga perkenalan dulu nih. Perkenalkan, saya Raisya bersama dua teman saya. saya Andra. Dan saya Azura. Nah, kali ini kita bertiga sedang berada di Taman Museum Benyamin Sueb yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur. Siapa sih yang belum kenal dengan tokoh legenda maestro seni Betawi Benyamin Sueb? Dia merupakan seorang seniman Betawi terkenal berasal dari era 1970-an. Ia memiliki ahli sebagai seorang aktor, penulis lagu, penyanyi, dan juga ia seorang komedian loh. Nah, Benyamin Sueb juga pastinya telah meninggalkan banyak jejak, pencapaian, dan peninggalan karya-karya yang telah ia buat selama dia menjadi seniman. Nah, di museum inilah kita akan menjelajahi dan melihat beberapa peninggalan-peninggalan dari seniman Betawi Benyamin Sueb. Wah, jadi penasaran apa aja sih yang ada di dalam museumnya? Yuk, langsung aja kita masuk. Nah, berikut inilah isi dari museumnya. Banyak barang-barang peninggalan dari Benyamin Sueb yang tentu saja memiliki nilai yang sangat bersejarah. Di sini terdapat beberapa bukti pencapaian yang pernah diraih oleh Benyamin Sueb seperti piala-piala, sertifikat, dan juga penghargaan. Tak hanya itu, banyak juga barang-barang pribadi miliknya seperti foto, baju, dan juga kostum yang sempat ia gunakan dalam acara dan penampilan yang pernah diikuti olehnya. Inilah salah satu contoh dari koleksi baju dan kostum miliknya. Pakaian berupa setelan jas dan celana ini terbuat dari bahan semi-wool. Jas Betawi ini merupakan pakaian para demang pada masa lampau yang diperbarui modelnya. Kini disebut dengan baju Jung Serong. Demang sendiri yang disebutkan memiliki arti sebagai pejabat resmi pemerintahan. Pakaian ini umumnya terdiri dari jas tutup berwarna gelap. Kantong terdapat bagian muka dengan kantong atas dan dua kantong bawah. Terdapat juga pantalon atau celana dengan warna yang senada. Pada bagian pinggang diikatkan kain sarung lasem yang diikat sarung pada bagian kepala sarung dan memakai liskol atau belangkon Betawi. Di sini juga ada sebuah penghargaan Piala Citra FFI yang pernah diperoleh oleh Benyamin Sueb pada saat acara FFI. Ia meraihnya yang pertama kali pada tahun 1973 dengan film Intan Berduri dan yang kedua kalinya pada tahun 1977 dengan film Si Duel Anak Modern. Dan kalau yang ini adalah piagam penghargaan para Dharma Hari Pahlawan. Penghargaan ini didapatkan oleh Benyamin Sueb sebagai pahlawan nasional di bidang kebudayaan dari Presiden ke-6 Republik Indonesia pada November 2011. Dan di sini juga ada poster film, album lagu, magazine, foto-foto, dan peninggalan-peninggalan lainnya. Benyamin Sueb telah menghasilkan lebih dari 75 album musik dan 53 judul film. Benyamin Sueb masuk ke dalam daftar The Immortals dan 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Indonesia. Setiap foto menangkap karakternya yang begitu autentik dan tanpa filter. Foto-foto itu merekam lebih dari sekedar seorang artis, tetapi seorang multitalenta legendaris, pelawak, penyanyi, dan aktor yang karya-karyanya menjadi cermin humor, cerita, dan kehidupan warga biasa. Benyamin Sueb bukan hanya diakui melalui piala, tetapi lebih sebagai ikon budaya yang karya-karyanya abadi dan terus dikenang. Penghargaannya mencerminkan kehebatannya sebagai aktor serba bisa, musisi berbakat, dan budayawan yang berdedikasi. Nah, sekarang udah tahu kan ada apa aja sih di dalam museumnya?
Sekarang kita akan lanjut dengan taman yang berada di belakang museumnya. Baik teman-teman semua, saya di sini sedang berada di Taman Benyamin Sueb dan di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada dengan Bapak siapa? Dengan Halim Baik, sebagai sebagai petugas administrasi Taman Benyamin Sueb, Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Baik, nah untuk pertanyaannya, jam operasionalnya ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Dan di hari apa aja? Untuk jam operasional Taman Benyamin Sueb itu mulai dari pukul 9 pagi hingga 3 sore 15.00 dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Baik, nah untuk fasilitas-fasilitas yang ada di sini tuh apa aja ya? Untuk fasilitas yang ada di sini yang jelas sih fasilitas umum seperti parkir, toilet, musola, lalu di sini juga ada Museum Benyamin Sueb, lalu selain itu di sini juga ada panggung terbuka, panggung amphitheater dan aula tertutup dengan fasad rumah Betawi yang memang biasa digunakan untuk kegiatan pengembangan seni budaya. Oke, nah untuk sejarahnya nih Pak, sejarah tempat ini sampai bisa jadi museum itu seperti apa ya? Untuk sejarah tempat ini awalnya adalah kediaman dari Master Cornelis Senen. Beliau adalah seorang saudagar kaya lah yang mengembangkan daerah satelit dari kota Batavia. Lalu di eranya Daendels yang memang banyak pembangunan ya. Jadi di eranya Daendels dibangun 3 bangunan utama yang di depan ini yang sekarang jadi bangunan cagar budaya dan digunakan sebagai kantor pemerintahan sipil. Di era Jepang, bangunan ini digunakan sebagai markas militer karena lokasinya yang strategis dekat dengan stasiun Jatinegara. Makanya di era kemerdekaan, tempat ini juga digunakan sebagai fungsi militer sebagai Kodim 0505 Jakarta Timur. Baru di tahun 2018 di eranya Bapak Anies Baswedan itu diserahkan kepada Dinas Kebudayaan sebagai bangunan cagar budaya dan tempat pengembangan seni budaya. Lalu di tahun 2022 baru disahkan sebagai Museum Benyamin Sueb. Baik, Gitu. Oke, segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Makasih loh udah Iya. main-main ke sini. Baik teman-teman semua, sepertinya kita sudah sampai nih di akhir rangkaian dalam video ini. Nah, menarik juga ya kehidupan seorang Benyamin Sueb. Kira-kira film favorit Benyamin Sueb teman-teman apa nih? Nah, sekian perjalanan kami di Taman Museum Benyamin Sueb. Terima kasih telah nonton video sampai akhir. Saya Andra. Saya Raisya. Dan saya Azura. See you around.